Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan puja kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran kita pada kali ini. Baik teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang kami banggakan, kita akan memulai pembelajaran kita yakni mengenai single index model. Single index model merupakan pengembangan dari model portofolio Markowitz, di mana model ini mengaitkan return setiap individu pada return indeks pasar. Perbedaan antara model Markowitz dan model indeks tunggal atau single index model ini antara lain, model Markowitz didasari oleh 3 asumsi, yaitu periode investasi tunggal, kemudian tidak ada biaya transaksi, dan yang ketiga preferensi investor hanya berdasarkan expected return dan risiko. Dan yang kedua, model Markowitz ini belum memperhitungkan kemungkinan investor untuk melakukan investasi pada aset bebas risiko, dan juga yang ketiga, perhitungannya kompleks dan rumit untuk model Markowitz tersebut. Sedangkan mengenai model indeks tunggal, ya ini antara lain perbedaannya adalah model ini mengaitkan perhitungan return setiap aset pada return indeks pasar. Jadi dikembalikan kepada pasarnya. Kemudian yang kedua adalah asumsi yang dipakai adalah bahwa sekuritas akan berkorelasi hanya jika sekuritas tersebut mempunyai respons yang sama terhadap perubahan pasar. Dan yang ketiga, dapat menyederhanakan model perhitungan model Markowitz yang kompleks dan rumit. Ini adalah rumus dari single index model, yakni return sekuritas yang dicari dengan cara ini alpha I, ini bagian return sekuritas I yang tidak dipengaruhi oleh kinerja pasar. Kemudian beta, yakni ukuran ditambah beta, yakni ukuran kepekaan return sekuritas I terhadap perubahan return pasar. Kemudian risk RM atau risk market, yaitu return indeks pasar, ya ini dari bagaimana skalanya, standarnya. Kemudian yang EI adalah kesalahan residual. Ini adalah rumus dari pada single index model. Dalam model indeks tunggal ini ada beberapa asumsi yang perlu diperhatikan, yaitu EI tidak berkorelasi dengan EJ untuk semua nilai dari I dan J. EI tidak berkorelasi dengan return indeks pasar. Perhitungan return sekuritas dalam model indeks tunggal melibatkan 2 komponen utama, yaitu komponen return yang dikaitkan dengan keunikan perusahaan dilambangkan dengan alfa. Kemudian yang kedua adalah komponen return yang terkait dengan pasar dilambangkan dengan beta. Beta adalah ukuran volatilitas atau naik turunnya suatu saham atau perubahannya, bagaimana ke volatilitas, bagaimana perubahannya cepat dan sangat tinggi. Volatilitas return suatu sekuritas atau portofolio terhadap return pasar. Beta sekuritas KI mengukur volatilitas return KI dengan return pasar. Secara umum dikatakan bahwa beta merupakan pengukur risiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Beta pasar. Beta pasar merupakan nilai beta yang diperoleh dari data historis return sekuritas dan return pasar selama periode estimasi. Asumsi penerapan perhitungan beta pasar adalah bahwa hubungan antara return sekuritas dan return pasar adalah linear. Maka beta dapat diperoleh dengan cara melakukan plotting atau penggunaan persamaan regresi linear. Yakni RI sama dengan A1 plus BI, AAI plus BI ditambah kali risk market plus EI atau kesalahan residual. Ini adalah beta pasar. Beta akuntansi dan beta fundamental. Beta sebagai representasi risiko suatu sekuritas juga dapat diperoleh dengan menggunakan data-data akuntansi atau laporan keuangan. Perhitungan untuk indeks laba pasar dapat diperoleh dengan pendekatan rata-rata laba akuntansi untuk portofolio pasar.
Beta juga dapat diperoleh dengan menggunakan pendekatan faktor fundamental perusahaan untuk menghitung nilai risiko perusahaan yang direpresentasikan dari besaran beta perusahaan tersebut. Menurut Husnan, faktor-faktor yang diidentifikasikan mempengaruhi nilai beta sekuritas adalah antara lain yaitu cyclicality, ini faktor ini menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan dipengaruhi oleh pergerakan perekonomian. Jika perekonomian baik, maka perusahaan itu kan baik. Jika stagnan, maka perusahaan akan stagnan. Jika menurun, maka perusahaan pun akan menurun. Ini adalah cyclicality, cycle atau lingkaran. Lingkaran bagaimana lingkaran di dalam makronya, makroekonominya. Kemudian operating leverage. Faktor ini menunjukkan proporsi biaya perusahaan yang merupakan komponen biaya tetap. Nah, berapakah biaya yang digunakannya? Yaitu biaya operasional dan juga pendapatan operasional. Berapa persen biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan labanya? Kalau kita kenal dalam perbankan itu BOPO, biaya operasional, pendapatan operasional. Berapakah tingkatnya? Kemudian financial leverage, yaitu perusahaan yang menggunakan hutang adalah perusahaan yang punya financial leverage. Ya, ini terkait dengan rasio leverage, ya ini bagaimanakah kekuatan perusahaan, yaitu dibiayai, bagaimana perusahaan membiayai usahanya, berapa persenkah dari modal sendiri yang digunakan dan berapa persen yang digunakan atau yang penggunaan dari hutang, baik dari institusi perbankan ataupun institusi lainnya ataupun bahkan perorangan. Ini adalah leverage, rasio hutangnya bagaimana. Menurut Beaver, Kettler, dan Scholes, perhitungan beta menggunakan 7 variabel yang merupakan variabel fundamental dan memiliki hubungan dengan risiko perusahaan. Variabel-variabel tersebut adalah, ini salah satu yang menjadi pertimbangan di dalam menggunakan variabelnya. Ya, ini pertama kali dari dividend payout. Jadi, berapa besar dividen yang dibayarkan. Yaitu perbandingan antara dividen per lembar saham dengan laba per lembar saham. Kemudian pertumbuhan aktiva growth, pertumbuhan aktiva atau aset growth, pertumbuhan asetnya yaitu perubahan aktiva perusahaan setiap tahun. Kemudian leverage, yaitu tingkat hutang dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian likuiditas, yaitu seberapa lancarkah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya seperti hutang. Asset size, yaitu nilai aset yang dimiliki perusahaan secara keseluruhan. Variabilitas keuntungan, yaitu pergerakan atau variabilitas dari pendapatan perusahaan yang biasanya diukur dengan deviasi standar dari earning price ratio atau PER, price to earning ratio. Kemudian beta akuntansi, yaitu nilai beta yang diperoleh dari meregresikan laba perusahaan terhadap rata-rata keuntungan perusahaan yang ada di dalam pasar. Ini adalah mengenai single index model atau indeks model tunggal. Nanti kita akan mempraktekannya langsung di dalam suatu Excel yang kemarin sudah saya tugaskan untuk teman-teman mahasiswa untuk mengerjakannya. Sampai sini untuk mata kuliah pembelajaran kali ini mengenai single index model. Demikian saya sampaikan, kita cukupkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada video berikutnya.